Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Pertama dan utama sekali, marilah kita mohonkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya ke hadapan kita bersama. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil menggulung tikar kekafiran dan mengembangkan permadani keislaman seperti saat sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Pengawas Satuan Pendidikan, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA 1 Sungai Tarap beserta pegawai tata usaha. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SMA 1 Sungai Tarap oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMA 1 Sungai Tarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sina ini, pengawas satuan pendidikan kita. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu unsur pimpinan, kemudian Bapak Ibu yang akan memberikan seminar pada kita pada pagi hari ini. Maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ibu Usmindareni SPD selaku Pengawas Satuan Pendidikan. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita izin untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh 4 CGP SMA 1 Sungai Tarap. Dan tak lupa selawat beriring salam kita mohon disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Bapak Kepala SMA 1 Sungai Tarap, Bapak Ibu unsur pimpinan, Bapak Ibu Majelis Guru Karyawan Karyawati SMA 1 Sungai Tarap, dan teristimewa buat calon guru penggerak SMA 1 Sungai Tarap yang telah melaksanakan diseminasi dengan tujuan membagi kepada kita bersama budaya positif yang dapat kita laksanakan demi memperbaiki krisis karakter generasi pada saat sekarang ini. Walaupun kecil budaya tersebut, tapi kalau semuanya melaksanakan, insya Allah akan membawa perubahan yang sangat berarti.
Jadi masing-masing CGP ini akan memberikan inspirasi kepada kita tentang budaya-budaya positif apa yang dapat kita tanamkan. Acara selanjutnya kita masuk ke pemateri yang pertama, diseminasi budaya positif di sekolah SMA 1 Sungai Tarap kepada Ibu Afni Asmara. Kami silakan. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, pada hari ini kami ada 4 orang. Pertama saya Afni Asmara, yang kedua adalah Ibu Resi Amelia Eskom, yang ketiga Ibu Vike Eka Natalia, yang keempat adalah Ibu Mira Astuti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada saat sekarang ini kami tidak mengajar kepada Bapak dan Ibu, tapi kita berbagi praktik apa yang kami dapatkan melalui pembelajaran sebagai guru penggerak pada saat sekarang ini. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, banyak hal-hal positif yang kami rasakan sebagai guru penggerak Bapak dan Ibu, yang pada awalnya terpaksa rasanya mengikuti ini awalnya Bapak Ibu, tapi setelah kita mengikuti ini tibalah kepada kami motivasi yang sangat besar atau motivasi intrinsik yang muncul pada kami saat sekarang ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelumnya Bapak dan Ibu, ini adalah materi kita tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, sebelum masuk kepada materinya, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Silakan Bapak dan Ibu. Budaya positif itu seperti apa ya yang akan kita sampaikan nanti? Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, kalau kita ini sekolah diibaratkan sebagai ladang Bapak dan Ibu, kira-kira ladang itu sekolah kita ini ladang. Kalau begitu Bapak Ibu, siapa kita? Petani. Kita punya Bapak Ibu, kita adalah petani. Sepakat Bapak Ibu? Kita semuanya adalah petani Bapak Ibu. Siapa yang menjadi bibit ini Bapak Ibu? Siswa kita Bapak Ibu. Siswa kita Bapak Ibu. Siswa kita inilah yang menjadi bibit kita Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ladangnya bagus, tanahnya bagus, petaninya bagus, bibitnya bagus, kira-kira apa yang akan kita dapatkan Bapak Ibu? Hasil yang bagus. Ya, sepakat Bapak Ibu? Sepakat kita, hasilnya yang bagus. Sekarang Bapak dan Ibu, kita dapat bibit unggul, kita dapat anak yang baik, kita dapat anak yang punya prestasi baik, kita dapat anak yang bagus nilainya, tapi petaninya nggak pandai mengolah bibit. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Nah, itu gagal panen kita Bapak Ibu. Disinilah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita adalah petani. Kita harus bisa menyemai bibit-bibit ini Bapak Ibu. Pun kalau seandainya kita dapat bibit yang mungkin kurang baik, tetapi petaninya mampu menyemainya dengan baik, memberikan pengairan yang baik, tanahnya diolah dengan baik, kira-kira bagaimanakah bibit ini Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya bagaimana? Akan tumbuh baik. Nah, itulah kita Bapak Ibu. Kalau sekolah kita, Bapak dan Ibu guru kita mampu, kalau kita bisa menyemai bibit-bibit ini dengan baik kepada Ibu, insya Allah kita akan mendapatkan anak-anak yang berprestasi. Sepakat Bapak Ibu? Nah, begitu juga dari uraian ini dapat kita ibaratkan Bapak Ibu bahwa sekolah ibaratkan tempat tanah bercocok tanam, hingga gurunya mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Selanjutnya, dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita dapat segalanya. Apakah itu budaya positif? Sudah disampaikan sama Bu. Menurut Bapak dan Ibu, apakah di sekolah kita ini sudah dilaksanakan budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu.
Apakah di sekolah kita sudah dilaksanakan budaya positif? Sudah. Oke. Silakan Bunda Inamita. Siapa tadi yang katakan sudah? Bun Rina. Menurut Bu Rina, apakah sekolah kita sudah dilaksanakan budaya positif? Baik, terima kasih Umi. Kalau menurut pendapat saya, budaya positif itu udah kita jalankan. Seperti salah satunya itu yang 5S itu. Cuman kan kemarin kan terkendala waktu pandemi sehingga itu mulai menghilang gitu. Nah sekarang kan kita udah berusaha untuk mengembalikan kembali itu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita sudah membudayakan budaya 5S Bapak dan Ibu. Kita bisa dipahami waktu sebelum pandemi kita menyapa anak, bersalaman. Kalau kita di depan kelas, kita baris dulu, kemudian baru kita masuk ke dalam kelas, kita melakukan berdoa bersama, selanjutnya kita membaca Al-Quran bersama, kita baca Asmaul Husna, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan jiwa patriot kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sudah kita lakukan Pak Guru? Sudah. Alhamdulillah. SMA 1 Sungai Tarap sudah melakukan budaya positif ini Bapak dan Ibu. Nah menurut Bapak dan Ibu, apakah penting budaya positif ini? Sangat penting. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif ini adalah Bapak Ibu bagaimana pembentukan akhlak anak kita. Sekarang ini apalagi kita sudah kemarin kita sudah untuk sholat berjamaah kita sudah atur bagaimana sebaiknya Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan agar anak-anak ini sholatnya kembali banyak dan tidak ada terkendala apa-apa terhadap sholat ini Bapak dan Ibu. Jadi budaya positif itu adalah Bapak dan Ibu perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal ini Bapak dan Ibu diantaranya adalah profil Pancasila itu Bapak Ibu ada ketuhanan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan segala macamnya. Nah selama ini kita guru merasa berkewajiban mengontrol pribadi siswa agar siswa itu memiliki perilaku yang sesuai dengan kita harapkan. Benar Bapak dan Ibu? Benar kita sedang mengontrol anak kita ini sesuai dengan yang kita harapkan? Iya. Kemudian perwujudannya Bapak Ibu, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Benar Bapak dan Ibu? Benar. Kemudian dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik. Benar Bapak Ibu? Benar. Nah, sekarang apakah itu bisa kita kontrol? Budaya positif ini Bapak Ibu sangat penting diterapkan di sekolah karena dengan memahami budaya positif ini dapat memunculkan motivasi intrinsik siswa sehingga siswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab dan mandiri. Jadi tujuan kita Bapak Ibu adalah ini sebenarnya. Menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang bertanggung jawab. Anak-anak yang mandiri, anak-anak yang berakhlak mulia. Itu Bapak dan Ibu yang tujuan kita sebenarnya Bapak Ibu. Inilah Bapak dan Ibu konsep inti dari budaya positif ini Bapak Ibu. Ini akan kami sajikan bersama-sama nanti berempat Bapak Ibu. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini akan kita sampaikan, yang akan kita diseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Dan kami berempat akan berganti menyampaikan hal ini Bapak Ibu. Nah kita masuk pada yang pertama Bapak Ibu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Kita tanya ke diri kita masing-masing Bapak Ibu, apakah kita mengajar di kelas sudah berpusat kepada siswa atau teacher center? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kita tanya diri kita sendiri, kita merefleksi apa yang terjadi pada kita karena kita akan menyemai bibit-bibit unggul nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, silakan. Apakah kita masih teacher center atau sudah student center? Silakan, Bu Eng.
Terima kasih. Mungkin di banyak kegiatan kita sudah mulai untuk student center ya. Ya, kita membangkitkan potensi-potensi yang ada pada anak, ya, mengakali bagaimana potensi anak itu keluar, ya, dengan strategi yang mungkin makan untuk anak itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, di dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini Bapak dan Ibu, paradigma pembelajaran baru yang seperti itu Bapak dan Ibu. Kita tidak lagi menuntut anak, tapi kita menuntun mereka. Kita tidak menuntut anak, tapi kita menuntun mereka Bapak Ibu. Karena anak ini mempunyai karakter, potensi, bakat, minat yang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi karena kita berpusat kepada siswa, maka Bapak dan Ibu, kita melakukan pembelajaran itu kita pikirkan apalagi materi-materi, metode pembelajaran yang mengakomodir siswa. Tidak bisa lagi metode pembelajaran itu dua Bapak Ibu, ceramah dan marah-marah. Tidak bisa lagi dalam kurikulum merdeka, karena ini perubahan paradigma baru seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sehingga para siswa ini belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu seperti kita ketahui Bapak Ibu adalah berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti yang luhur. Jadi Bapak dan Ibu, konsep kita dalam pembelajaran kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita mengaplikasikan ini Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa kita lakukan yang kita buat kepada anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, ada miskonsepsi tentang teori kontrol nih Bapak Ibu. Kita sebagai guru, ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa bahwa kita adalah guru yang harus bisa kontrol mereka. Kan itu Bapak Ibu. Dan itu ternyata hanya ilusi Bapak Ibu. Ya, karena tidak semua kita bisa mengontrol hal itu. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, bermanfaat. Bu Neng tadi, kepalan tangannya Bu Ida terbuka. Nah, apakah itu akan terbuka lagi untuk kedepannya Bu Ida? Belum tentu. Untuk jangka pendek bisa. Penghargaan dan hukuman itu dalam jangka pendek bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat masa bersalah, rasa nih Bapak Ibu, mampu menguatkan karakter. Kita kasih mereka rasa bersalah. Kalau seperti kue ba'a, nah kita memberikan rasa bersalah pada mereka Bapak Ibu. Nah, apakah itu akan berjangka panjang? Ternyata tidak. Itu hanya ilusi kontrol kita Bapak Ibu. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata itu hanya ilusi kita Bapak Ibu. Ilusi bahwa ternyata orang dewasa tidak bisa memaksa. Orang tua kan banyak sekarang ini Bapak Ibu. Waktu dulu kamu harus masuk kedokteran, kamu harus gini, kita harus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah pemaksaan dan bisa jadi mereka tidak enak dengan kita. Begitu juga dengan kita dalam kelas Bapak Ibu. Kalau seandainya anak ini memang tidak bisa dia dengan membuat video Bapak Ibu, jangan dipaksa buat video. Boleh dengan apa? Misalnya dengan presentasi, dengan PowerPoint, atau apa yang mereka bisa. Karena anak ini kebutuhannya berbeda-beda. Ada anaknya yang sukanya digital, itu saya buatnya pakai TikTok aja, boleh. Yang penting tercapai tujuan pembelajaran kita. Nah, itu yang disebut dengan diskusi. Nah, ini perubahan paradigma tentang stimulus respon pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Di mana di stimulus respon bahwa dalam stimulus respon realitas kebutuhan kita itu sama. Ternyata tidak Bapak Ibu. Dalam teori kontrol bahwa realitasnya kebutuhan anak itu berbeda-beda. Karena mereka itu juga berbeda. Selanjutnya Bapak Ibu, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ternyata tidak dalam teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita Bapak Ibu, kalau saya pribadi nih Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu, saya mengatakan apa? Anak ini adalah kertas putih
disket kosong yang harus kita isi. Nah, itu yang saya kira, itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Anak ini nggak tahu apa-apa, yang tahu itu kita. Mari kita menuliskan apa yang mereka inginkan. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita mempelajari bahwa guru penggeraknya Bapak Ibu, bahwa anak-anak ini lahir dengan potensi yang berbeda-beda. Mereka punya minat bakat yang berbeda-beda. Artinya mereka ini adalah sama dengan kertas yang samar-samar tulisannya. Maka tugas kita sebagai guru untuk menjelaskan, tuliskan itu. Tulisannya sudah ada, tugas kita hanya menjelaskan tulisan-tulisan itu Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka lahir dengan potensi bakat yang sama, yang berbeda-beda. Tugas kita adalah mengeksplor minat itu Bapak Ibu. Kita menggali minat mereka Bapak Ibu dan kita kembangkan. Nah itu dia Bapak Ibu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada anak orang berkesalahan, kita menganggap itu kesalahan. Tetapi sebenarnya dalam teori kontrol Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia seperti itu? Pasti ada tujuannya. Kenapa dia? Karena mungkin jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nanti tentang kebutuhan dasar manusia akan dijelaskan oleh Bu Wira secara lebih jelasnya. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti kepala tangan kita tadi Bapak Ibu. Hanya kita bisa mengontrol. Begitu kuatnya Bu Lega memaksa Bu Ida Witri tadi nggak bisa terbuka nih. Tapi dengan mudahnya Bu Neng membuka tangannya Bu Ida. Kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya kan? Kita tidak bisa mengontrol kawan kita di sebelah untuk buka tangannya. Begitu juga dengan kita. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan dalam teori kontrol pada Ibu, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini nanti akan ada dalam segitiga restitusi yang akan disampaikan nanti oleh Bu Kike tentang keyakinan kelas. Bagaimana nanti kita akan buat keyakinan kelas Ibu. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dulu menang kalah, ya kamu menang, ya udah, kamu salah, kamu benar, dan begitu. Tetapi dalam teori kontrol, teorinya adalah model berpikirnya menang-menang. Jadi anak ini kita minta mereka untuk jadikan solusinya. Kamu salah, benar, kamu salah. Sekarang apa solusinya? Kita minta dari mereka solusinya apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, disiplin Bapak Ibu, dari kata disiplin ini apa yang Bapak Ibu tahu? Apa itu disiplin? Yang disiplin itu apa menurut Ibu? Kalau menurut saya yang disiplin itu adalah mampu untuk melaksanakan sesuai dengan aturannya. Oke, kita bersama Ibu ya. Berarti disiplin itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Nah, Bapak dan Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina Bu, yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif Bapak dan Ibu, kita tahu tadi disiplin benar yang sampaikan sama ibu-ibu tadi. Disiplin adalah pengaturan diri, kemudian mematuhi aturan. Nah, itu dia yang disiplin. Tetapi yang kita mau adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau hukuman dan juga reward ancaman. Apa itu disiplin diri? Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi diri itu yang kita ingin tanamkan kepada kita. Kenapa kamu mau datang cepat? Ya karena saya nggak mau dihukum Bu. Nah, berarti sudah masuk kepada motivasi ekstrinsik ya. Gitu. Motivasinya ekstrinsik gitu. Nah, ya. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu suka terlambat? Karena saya mau cari perhatian. Berarti ada motivasinya, motivasi ekstrinsik. Gitu. Tapi kenapa kamu mau datang pagi?
Ya, karena kalau saya datang pagi, saya lebih segar, saya lebih bisa menerima pelajaran, dan saya lebih siap untuk menerima pelajaran. Berarti kalau seperti itu motivasi anak datang pagi, berarti dia sudah ada motivasi intrinsik dalam dirinya. Tapi kalau dia datang pagi tidak karena ingin mendapatkan penghargaan atau tidak mau dapat hukuman, maka motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Dia belum ada disiplin positif. Jadi disiplin positif ini artinya adalah motivasi intrinsik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita ini Bapak Ibu, kita menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik untuk berubah arah. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu diantaranya ada profil pelajar Pancasila, ada menurut Ibu Primary Years Program dan keterampilan di life skill. Nah, ini dia Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Apa yang kita harapkan Bapak Ibu? Adanya motivasi intrinsik atau disiplin positif. Di mana motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman dan juga ingin mendapatkan penghargaan. Begitu juga kita Bapak Ibu, seperti sampaikan Bapak kepala sekolah tadi, Ibunda tadi, kita datang ke sekolah cepat karena takut dengan kepala sekolah, karena takut pagar tutup. Nah, itu berarti motivasinya masih ekstrinsik. Tapi kalau memang kita mau melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, maka ada motivasi intrinsik dalam diri kita Bapak Ibu. Seperti sampaikan sebelumnya tadi, petaninya kita akan menyemai bibit-bibit unggul. Tentu saja kita memberikan teladan, panutan Bapak Ibu. Karena kita ini ibarat artis sama anak kita. Kita ibaratkan aktor yang mereka tiru. Karena mereka ini, remaja-remaja ini adalah remaja yang butuh role model. Siapa yang jadi modelnya kita, Bapak? Mungkin kita bisa lihat mereka lebih patuh kepada gurunya daripada orang tuanya. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang akan kita pelajari ke depan. Setelah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu Bapak dan Ibu tidak terencana, tiba-tiba karena dia tiba-tiba aja muncul ide-ide gitu ya. Sebenarnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kata-kata yang kita keluarkan di Bapak Ibu itu juga hukuman, dan itu lebih menyakitkan daripada hukuman fisik Bapak Ibu. Karena kalau hukuman fisik taluko nawa habis dimukulnya, tapi ketika kata-kata verbal kita yang keluar itu tertancap di hatinya Bapak Ibu. Jadi hati-hati kita dalam berbicara, jangan kita malpraktek, jangan kita berkata yang tidak baik kepada anak kita. Dan seperti yang dikatakan tadi Bapak Ibu, untuk stimulus respon anak yang punya kesalahan Bapak dan Ibu itu kita anggap mereka salah. Tapi sebenarnya dalam teori kontrol pasti mereka punya tujuan. Kenapa mereka seperti itu? Nah, kemudian konsekuensi ini Bapak Ibu terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, kalau sudah kita sepakati bersama, seperti Bati misalnya mengatakan, kalau kamu tidak parkir motor di parkiran, maka motor yang di luar parkiran akan dikempeskan. Setuju? Setuju kata mereka. Oke, kita laksanakan. Tapi itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Bukan hukuman itu, karena kita sudah menyatakan, karena kita sudah membuat kesepakatan. Begitu juga Bapak dan Ibu dalam kelas. Kalau kamu tidak ada membuat tugas, apa konsekuensinya? Apa kesepakatan kita? Nanti akan ada dalam keyakinan kelas yang akan disampaikan nanti sama Bu ya. Apa konsekuensinya? Nah, konsekuensi itu Bapak Ibu terencana. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi ini memang murid tidak nyaman, karena kan mereka tidak melakukan yang sesuai dengan kesepakatan, dan sikap guru selalu memonitor anak. Nah, yang tepatnya adalah Bapak Ibu restitusi. Kami juga mendapatkan ini juga di guru penggerak ini Bapak Ibu, karena kita tahunya hukuman, konsekuensi, penghargaan. Nah, restitusi ini Bapak dan Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak ini salah benar, tapi kita minta pada mereka, apa yang kamu lakukan untuk untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya anak kita ini cabut. Kalau kita mengatakan kamu cabut maka diskor, itu kan konsekuensi yang sudah kita buat.
ya kan? Tapi apa restitusinya? Sekarang kamu sudah merokok, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu? Itu yang harusnya kita pertanyakan lagi Bapak Ibu. Nah, jangan kita satu arah lagi. Nah, kemudian proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita minta mereka yang membuat kesalahan itu, kita minta mereka untuk mencari solusinya apa? Apa solusinya? Jadi ada dua arah berkolaborasi mereka. Nah, ini yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi memang datangnya dari mereka, bukan lagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari melalui budaya positif sekolah kita kembali bergandengan tangan karena ini semuanya kolaboratif Bapak Ibu. Kolaboratif, tidak bisa saya saja sendiri, tapi saya berkolaborasi dengan guru BK. Nanti saya berkomunikasi dengan Bu Neng, Bu Ida, dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, unsur pimpinan, begitu Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ini materi yang pada hari ini saya sampaikan karena kami ada 4 CGP, maka untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Wira Asuti. Kepada Bu Wira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur pada sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Rabu 25 Oktober 2023, kami calon guru penggerak angkatan 9 diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kepada Bapak Ibu semuanya selaku warga sekolah SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Tugas ini Bapak dan Ibu merupakan sebuah kewajiban yang harus kami bagikan kepada Bapak dan Ibu karena di pundak kami memang diberikan tugas untuk bergerak dan menggerakkan seluruh personel sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan bangsa Indonesia ke depannya. Baiklah Bapak dan Ibu, di hadapan Bapak Ibu semuanya kami mohon izin menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah untuk materi keyakinan kelas dan juga 5 kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu. Kami berdiri depan Bapak dan Ibu bukan dalam rangka menggurui, tapi inilah tugas yang dibebankan kepada kami untuk membagikan semua ilmu yang kami dapatkan selama melakukan pendidikan sebagai calon guru penggerak. Dan ini Bapak dan Ibu setelah kami amati, kami laksanakan memang merupakan sesuatu yang baik dan harus kita kembangkan di sekolah kita Bapak dan Ibu. Tidak ada pembenaran di sini Bapak dan Ibu dan juga tidak ada yang disalahkan di sini Bapak dan Ibu. Karena mungkin ketika kita melakukan kekhilafan, kita melakukan itu karena kita tidak mengetahuinya Bapak dan Ibu. Dan kami berharap Bapak dan Ibu ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita berusaha untuk merubah kekhilafan kita tadi menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya Bapak dan Ibu. Yang pertama Bapak dan Ibu, kami akan coba menyampaikan materi tentang keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Mungkin untuk keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu, jujur juga bagi kami ini adalah materi baru yang kami terima Bapak dan Ibu. Karena selama ini yang kita terapkan di sekolah ataupun di kelas-kelas kita itu adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas, yang mana untuk aturan dan kesepakatan kelas ini memang kita sepakati dengan seluruh anak-anak kita Bapak dan Ibu. Ada yang kita lupakan di sini Bapak dan Ibu, karena ketika kita membentuk aturan ataupun kesepakatan kelas dengan anak-anak kita, yang kita tuju itu hanya perilaku dari anak-anak kita saja, tindakan dari anak-anak kita saja, bukan nilai-nilai kebajikan atau karakter, yang mana seharusnya Bapak dan Ibu, nilai kebajikan atau karakter inilah yang menjadi prioritas kita sebenarnya Bapak dan Ibu. Salah satu contohnya Bapak dan Ibu, peraturan kelas yang sudah kita sepakati dengan anak-anak kita adalah selama belajar dengan Ibu tidak ada yang datang terlambat. Mungkin hanya itu saja kesepakatan kelas kita. Atau bagi yang terlambat 5 menit setelah Ibu datang, Ananda silakan duduk di lantai belajarnya. Atau silakan Ananda duduk di luar, tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Tetapi kita lupa Bapak dan Ibu,
nilai-nilai kebajikan yang harus kita tetapkan kepada anak-anak kita. Jadi konsepnya Bapak dan Ibu, antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sangat berbeda Bapak dan Ibu. Bedanya adalah kalau kesepakatan kelas kita lebih mengarah kepada tindakan atau perilaku dari anak-anak kita. Tapi kalau keyakinan kelas Bapak dan Ibu itu lahir dari hati anak-anak kita, dan kita yakini Bapak dan Ibu ketika anak-anak kita sudah bergerak melalui hatinya Bapak dan Ibu, otomatis keyakinan tadi bisa mengontrol perilaku dan tindakan dari anak-anak kita Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang keyakinan ini sudah kita tetapkan Bapak dan Ibu, tidak ada lagi yang namanya hukuman atau penghargaan terhadap anak-anak kita Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mengapa kayaknya? Yang berikutnya Bapak dan Ibu, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Jadi tidak ada kita menggunakan kalimat negatif. Contohnya, tidak ada anak-anak yang datang terlambat. Kita ganti bahasanya menjadi hadir tepat waktu. Ya, karena memang kalau kalimat positif yang kita munculkan Bapak dan Ibu, auranya juga akan positif Bapak dan Ibu. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak-anak kita ataupun semua warga kelas Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Yang mana Bapak dan Ibu, keterlibatan anak ini dalam membuat keyakinan kelas, kita minta nanti saat mereka melakukan curah pendapat Bapak dan Ibu. Nanti kita akan praktekkan Bapak dan Ibu bagaimana betul membentuk keyakinan kelas. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, setelah keyakinan kelas ini kita buat Bapak dan Ibu, kita harus selalu melakukan peninjauan ulang terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Bapak dan Ibu. Atau kita refleksi Bapak dan Ibu, apakah seluruh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini terjalankan semuanya oleh anak kita Bapak dan Ibu atau tidak. Jika tidak semuanya terlaksana di kelas kita Bapak dan Ibu, maka kita perlu kembali meninjau ulang keyakinan kelas kita, maka harus kita susun kembali keyakinan kelas yang baru Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu, contoh-contoh keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang dituangkan dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Bapak dan Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, sama dengan menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti ini ada nilai keamanan, saling menghormati. Yang berikutnya, dilarang menggunakan narkoba, ini arahnya ke kesehatan Bapak dan Ibu. Bergantian atau menunggu giliran, di sini menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok, ini adalah kesehatan, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan dan keamanan. Dan yang terakhir, berjalan di kelas dan koridor, ini adalah keamanan dan keselamatan. Nah, inilah Bapak dan Ibu, langkah-langkah yang harus kita tempuh Bapak dan Ibu terkait dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita harus melibatkan semua murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang ketika mulai kita masuk di hari pertama jam kita Bapak dan Ibu, inilah tugas kita yang pertama sekali Bapak dan Ibu, membentuk keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita ini Bapak dan Ibu, limit waktunya tidak terbatas Bapak dan Ibu, tergantung pada keterlaksanaan atau ketercapaian dari keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan. Kalau memang terlaksana seluruhnya oleh anak-anak kita sampai akhir tahun pelajaran Bapak dan Ibu, berarti kita tidak ada melakukan revisi keyakinan kelas di dalam perjalanan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, inilah sedikit berbagi praktik baik Bapak dan Ibu yang telah kami laksanakan tentang pembentukan keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 2 Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu, ini sengaja kami percepat Bapak dan Ibu karena kita memberikan ruang waktu kepada anak 5 menit untuk melakukan curah pendapat. Sengaja menghapusnya di slide Bapak dan Ibu karena tidak kami lakukan di video ini, yaitu setelah kita tempelkan keyakinan kelas di dinding kelas Bapak dan Ibu, kita minta perwakilan kelas untuk menandatangani Bapak dan Ibu. Ini menandakan kalau kelas kita sebenarnya sudah sepakat untuk menjalankan semua keyakinan kelas kita ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mungkin itulah sedikit dari berbagi praktik baik tentang keyakinan kelas kita Bapak dan Ibu. Kalau seandainya ini kita praktekkan Bapak dan Ibu, untuk kelas 12 ada 14 mata pelajaran, berarti nanti ada 14 tempelan keyakinan kelas di kelas kita Bapak dan Ibu. Dan kami yakin Bapak dan Ibu, kalau ini memang kita bersamai secara bersama-sama Bapak dan Ibu, insya Allah pembentukan karakter anak itu sedikit banyaknya akan terjadi pada keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Sedikit mereview Bapak dan Ibu tentang keyakinan kelas tadi Bapak dan Ibu. Kami juga sudah sampaikan bahwasanya membuat keyakinan kelas itu adalah penampung curah pendapat dari anak-anak kita Bapak dan Ibu. Apa yang dicurahkan oleh anak-anak kita Bapak dan Ibu sebenarnya itu adalah kebutuhan yang mereka inginkan Bapak dan Ibu. Secara teori dan konsepnya Bapak dan Ibu dalam menciptakan situasi yang membahagiakan atau menyenangkan Bapak dan Ibu, sehingga memang tersimpan dalam memori kita dan kalau bisa memang kita albumkan Bapak dan Ibu. Mungkin hanya itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf, ini bukan menggurui Bapak dan Ibu, ini hanya sekedar berbagi praktik baik kepada kita semua. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan itu mengena di hati Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan juga bisa kita praktekkan secara bersama-sama sehingga kedepannya pendidikan di sekolah kita itu jauh lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak semua, sudah segar kembali ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti sampai materi yang keempat kita bisa mengikuti dengan baik, kemudian acara kita ini lancar. Baik, sekarang sampai giliran ke tangan saya sebagai pemateri ketiga dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Sungai Tarap yang dilaksanakan oleh 4 CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar, yang tadi sudah dibuka oleh Bu Afni. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Bu Wira Astuti, dan sekarang materi ketiga itu insya Allah akan kami berikan nanti ke depan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat nanti untuk kami pribadi dan untuk kita semua, terutama untuk peserta didik kita di SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Karena tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan pengajaran yang berpusat kepada anak. Jadi semua yang kita lakukan itu semua muaranya kepada peserta didik kita. Mulai dari tadi disiplin positif, kemudian ada motivasi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan manusia, itu semua muaranya nanti ke peserta didik kita. Diawali dari kita. Karena peran kita sebagai guru yang selama ini adalah menuntut siswa kita menjadi apa yang kita inginkan. Ternyata setelah kami mengikuti kegiatan CGP ini Bapak Ibu, cara atau pola berpikir kami yang seolah bisa kami kembangkan, kami sampaikan kepada kita semua bahwa pendidikan dan pengajaran itu bukan sifatnya menuntut, tapi kita berperan sebagai penuntun. Seperti yang disampaikan Bu Afni tadi,
Awalnya kita mengenal siswa kita ini seperti kertas putih, ya, atau tabula rasa, di mana mereka kosong semuanya. Tapi setelah kita melihat filosofi KHD, pemikiran seperti itu berubah, bahwa peserta didik kita ini bukan kertas putih. Semua manusia dilahirkan ke dunia ini bukan kertas putih, tapi kertas yang memiliki tulisan samar-samar. Dan baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke posisi kontrol, ini menjadi materi yang akan saya sampaikan. Terlebih dahulu kita lihat dulu, kita coba pikirkan guru seperti apa kita selama ini. Guru seperti apa? Apakah seperti saya yang pemarah? Apakah guru yang manis dengan siswa? Apakah guru yang cuek dengan siswa? Atau guru yang cuma peduli dengan materi lah sampai alah tuh? Tidak peduli dengan perkembangan karakter peserta didik kita. Yang penting tujuan kita sampai materi selesai. Dimakan, tamakan di anak, tertanam dalam pikiran anak, masuk ke dalam dada anak, tidak jadi pikiran mungkin bagi kita. Apakah guru seperti itu kita? Mari kita renungkan Bapak Ibu, kita baca diri kita, guru seperti apa saya selama ini. Tapi Bapak Ibu, tentu kita juga bisa membaca diri kita. Saya selama ini seperti ini kepada siswa saya. Saya pribadi, awalnya saya seperti ini, saya pemarah dengan siswa saya. Kemudian kira-kira ya, dengan apa yang saya lakukan ini, bagaimana umpan balik yang selama ini dari siswa saya? Apakah mereka suka sama saya? Apakah apa yang saya berikan kepada mereka itu mereka suka atau enggak? Apakah mereka bahkan sebaliknya kepada saya, bahkan dendam kepada saya, marah kepada saya, tidak suka kepada saya, atau malah saya adalah sosok guru yang diidamkan atau didambakan oleh siswa? Hanya Bapak Ibu, selama ini kita tidak mengenal ini, tidak mengenal ini. Kita tidak mengenal media sosial, di mana kita berkirim kabar surat. Sekarang di mana kita berkirim pesan? Melalui WA atau media sosial yang lain. Itu suatu perubahan yang terjadi dan tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita elakkan Bapak Ibu. Sama halnya nanti dengan pendidikan dan pengajaran. Memang kita dibentuk sekarang ini, kita melihat contoh dari guru kita sebelumnya. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kodrat zaman itu tidak bisa kita pungkiri. Sama dengan perkembangan IT. Suatu negara dikatakan maju atau berkembang sesuai dengan perkembangan teknologinya. Dengan perubahan zaman, kita juga bisa melakukan perubahan dan harus bisa melakukan perubahan. Tapi memang tidak secara sedrastis yang diharapkan. Tentu seperti yang disampaikan Bu Eng, harus ada adaptasi. Orang yang berkembang, orang yang berhasil adalah orang yang mampu beradaptasi dengan sekitarnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ada orang sukses itu, orang berhasil itu orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya? Setuju. Kalau kita tidak setuju, kita contohkan saja ke sini. Dulu kita sekolah tidak pakai jilbab. Sekarang dengan perkembangan zaman tertutup semuanya. Baik, di sini kita akan lihat di dalam filosofi KHD, ya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini sesuai dengan program disiplin yang berpusat kepada siswa yang dikembangkan oleh Diani Gosel dengan pendekatan restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Pike, yang disebut dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru.
Nah, di mana Diana ini dalam bukunya, maaf Ibu Nevi, Ibu En kalau salah-salah saya baca ya, Restructuring School Discipline. Mudah-mudahan betul ya Bu Eng. Pada tahun 1998, dia menulis buku ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam kelas-kelas yang mereka masuki. Nah, dalam bentuk apa evaluasinya? Apakah pembelajaran yang kita berikan itu, posisi kita sebagai guru sudah efektif? Sudah berpusat kepada peserta didik kita? Apakah apa yang kita lakukan sudah memerdekakan peserta didik kita? Kemudian bagaimana cara kita dan mengapa kita harus melakukan ini? Kita yang seperti yang dikatakan Bunda, kita evaluasi diri kita. Apakah pembelajaran yang saya lakukan selama ini, posisi saya selama ini, cara saya menghadapi siswa selama ini sudah efektif? Apakah sudah berpusat kepada siswa? Karena di dalam filosofi KHD, pendidikan pengajaran itu harus berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada guru lagi. Apa yang kita berikan sesuai dengan keinginan, kebutuhan dari peserta didik kita. Kemudian melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, maka Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol dari kita sebagai guru, kita sebagai orang tua di rumah terhadap anak-anak kita, dan atasan terhadap bawahannya. Ada 5 posisi kontrol di sini. Ini dia 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu. Nanti kita kaji kita di mana ya. Selama ini kita di mana ya? Bisa enggak saya bergeser dari posisi ini ke posisi selanjutnya? Nah, ini 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama, penghukum. Posisi pertama, penghukum. Posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Dan posisi ketiga, sebagai teman. Kita terhadap siswa sebagai teman. Posisi keempat, sebagai pemantau. Dan posisi kelima, sebagai seorang manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol menurut Diane Gosen tadi, berdasarkan teori dari Dr. William Glasser. Nah, kita lihat yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini seorang guru, seseorang yang berada di posisi penghukum, lihat nanti. Dan saya yakin, kami yakin semua kita ada berada di posisi ini. Ada yang selalu melakukan, ada yang saat-saat tertentu melakukan. Ya, kemudian apa dampak kalau kita lakukan ini secara terus-menerus? Kita lakukan ini kepada anak, apa dampaknya kira-kira? Pertama, murid yang tidak mengambil sisi positifnya, dia pasti akan dendam dengan kita. Itu. Kemudian tidak menyukai guru, dia tidak akan suka dengan kita. Otomatis dia tidak akan suka dengan mata pelajaran kita. Malah posisi pertama, Bapak Ibu. Apakah kita berada di sana? Bisa jadi. Nah, sewaktu-waktu pasti kita berada di posisi di sana. Apalagi dengan kondisi peserta didik kita sekarang. Kira posisi kedua adalah posisi pemberi rasa bersalah. Ya, ini Bapak Ibu sosok guru yang berada di posisi penghukum. Ya, dia suaranya keras, menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk. Pertama, kita masuk posisi kedua, yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, anak akan merasa, seperti apa ya? Kenapa saya mengecewakan guru itu ya?
Berarti bersalah sekali apa yang saya lakukan. Kamu pemalas sekali ya nak, sehingga membuat ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Siswa akan merasa bersalah. Konsekuensi nanti yang akan diterima oleh gurunya karena kesalahan dia. Ucapannya lembut saja Bapak Ibu. Nah, kemudian apa dampaknya? Apakah kelembutan ini tidak berdampak kepada siswa kita? Ada juga dampaknya, yaitu membuat murid merasa bersalah. Kemudian dia akan merasa rendah diri karena selalu disalahkan. Kita tidak melihat kenapa dia berbuat salah, apa penyebabnya. Kita tidak melihat, tapi kita menyalahkan dia dengan ucapan yang lembut tadi. Kemudian yang paling parah lagi Bapak Ibu, siswa kita ini akan menarik diri dari Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol kita yang ketiga. Next Bu Wira, yaitu posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman. Dengan apa yang terjadi saat sekarang ini, dengan perkembangan saat sekarang ini yang paling banyak kita lakukan. Ya, kita tidak bisa terlalu memposisikan kita guru. Ada pembatas kita dengan siswa. Nah, itu yang namanya kita tidak mengikuti kodrat zaman tadi Bapak Ibu. Kita jadikan mereka sebagai teman. Posisi guru ini dia tidak akan menyakiti muridnya. Kemudian akan tetap berupaya mengontrol apa saja yang dilakukan oleh peserta didiknya. Kemudian posisi teman pada guru bisa berakibat dua, bisa negatif, bisa positif. Negatifnya apa? Kalau kita tidak bisa menempatkan diri, nanti siswa akan membawa, menjadikan kita teman mereka, dan memang tidak ada batasan kita dengan dia. Dia menganggap kita sama besar dengan dia. Itu negatifnya. Positifnya, kita bisa berhubungan baik dengan siswa. Komunikasi kita akan lancar dengan mereka. Kenapa? Kita bisa berbaur dengan mereka, bisa berada, memasukkan posisi kita ke dalam posisi mereka. Kemudian guru dalam posisi teman ini nadanya sangat ramah, cenderung bersenda gurau dengan siswa, dengan murid. Kita tidak boleh terlalu tegang dengan siswa Bapak Ibu. Ya, sama dengannya kita belajar di kelas monoton ceramah saja, itu tidak akan menarik bagi siswa kita. Guru di posisi teman ini sering mengungkapkan kata-kata seperti ini. Ayo bantulah, ini demi ibu. Nah ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini sama Anda. Kemudian ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu deh untuk menyelesaikannya. Seorang teman sering mengungkapkan kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Tapi ucapan kita, posisi kita sebagai teman, itu ada dampaknya kepada mereka. Mereka akan tergantung dengan kita, sehingga siswa kita tidak mandiri, karena cuma tergantung kepada seseorang yang dia anggap sebagai temannya. Wira, nah posisi keempat, ya, posisi keempat yaitu posisi pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Dia punya data, punya catatan, punya rekaman video, punya foto. Nah, itu sifatnya dia pemantau. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, posisi. Nah, posisi ini berawal dari teori stimulus respon tadi, bahwa kita memandang orang itu sama semuanya, bahwa kita memandang ada kalah menangnya. Tetapi dalam teori kontrol itu tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Kita tidak bisa 34 siswa kita pandang mereka sama semuanya. Itu tidak sesuai dengan filosofi KHD.
Setiap manusia dilahirkan memiliki keunikannya masing-masing, memiliki perbedaannya masing-masing. Contoh, nah itu posisi pemantau, gurunya berbicaranya agak lebih datar. Terlalu lembut kata Bupit, lebay enggak juga. Terlalu keras enggak juga. Tapi dia datar saja, tidak emosional. Tidak ada senda gurau antara dia dengan siswa. Ya, guru ini senantiasa memantau kegiatan siswa, tapi mempersiapkan sanksi yang akan diberikannya kepada siswanya. Kemudian sisi pemantau ini yang dilakukannya. Kemudian dia akan mempersilahkan peserta didiknya bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Kalau kamu lakukan ini, ya tanggung jawablah kamu. Kalau seperti ini tanggung jawab yang harus kamu emban. Itu seorang manajer. Kemudian seorang manajer, seorang guru yang di posisi manajer, dia nada suaranya netral saja. Kemudian tidak emosional, tidak terlalu ramah dengan peserta didik, tapi tidak juga bernada tinggi. Nah ini kemudian ucapan-ucapan seorang manajer itu seringnya seperti apa? Apa yang kita yakini? Ingat kan apa yang kita yakini di kelas kita? Masih ingat Ananda keyakinan kelas kita? Itu posisi seorang manajer. Kemudian apakah kamu meyakini apa yang menjadi dasar atau keyakinan kelas kita? Nah itu, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Itu ucapan-ucapan seorang manajer. Nah, kalau Bapak mau naik pangkat, apa yang harus Bapak lakukan? Apakah menurut Bapak naik pangkat itu penting? Nah itu posisi seorang manajer Bapak Ibu. Dia melibatkan kita berpikir mencari solusi dari apa yang terjadi. Itu. Kemudian apa dampaknya? Kalau kita selalu berada di posisi manajer ini, apa dampaknya? Menjadikan murid menjadi mandiri. Kadang mandiri ini dia tidak peduli juga dengan kita, karena dia berpikir dia akan bisa melakukan semuanya. Kemudian dia lebih percaya diri dalam memecahkan masalah. Mudah-mudahan siswa kita percaya diri, tapi tetap di bawah pengawasan kita. Tanpa, kadang di kelas, karena kita percaya kepada ketua kelas, kadang dia melakukan seenaknya dia saja, tidak memberitahu apa yang akan dia ambil tindakan kepada wali kelas. Nah itu bisa terjadi kalau posisi manajer ini tidak pas kita laksanakan, Bapak. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20. Cara-cara kita menghadapi siswa. Sekarang muncul dari 5 posisi tadi, ya Bapak Ibu. Apakah kelimanya yang dari 1 sampai 4 harus dihilangkan, Bu Resi? Tidak. Posisi kita yang 5 itu yakinlah dalam diri kita ada. Tapi kapan harus kita keluarkan, Bapak Ibu? Tergantung pistolnya. Nah, tergantung pistol, tergantung. Nah. Jangan salah-salah sebut ya, Bu. Posisi kontrol. Ya, tergantung kita. Tapi yakinlah ya. Yakinlah Bapak Ibu. Ya, yakin bahwa kita akan mampu merubah. Saya yang selama ini kekeh selalu berada di posisi pemarah, dengan yang saya ketahui sekarang saya akan berubah. Bukan berubah langsung ke manajer, enggak. Saya akan berangsur-angsur. Ketika berhadapan dengan siswa ini, posisi ini yang saya keluarkan. Ketika saya berada dengan siswa B, posisi ini yang pantas saya lakukan. Ketika saya berada dengan Novaldi, ya Bapak Ibu,
Kadang siswa merasa cemburu, Mami, terlalu istimewa seorang Novaldi Mami perlakukan. Sekarang saya tanya sama Ananda, beda Novaldi dengan Ananda apa? Ya, dia istimewa di mata Tuhan. Ananda mungkin istimewa di mata manusia, belum tentu istimewa perbuatan awak di depan Tuhan. Kok Mami bilang begitu? Seorang Novaldi sholatnya 5. Kita nggak tahu apa yang dia baca betul atau enggak, Tuhan yang tahu. Ya. Novaldi hafal Anaba 1 sampai 40. Ananda yang menyatakan Ananda lebih hebat dari dia, lebih normal daripada dia, lebih waras daripada dia. Trikul hafal. Mungkin di mata Ananda di mata manusia Ananda lebih jauh tinggi derajatnya. Di mata Tuhan Novaldi nomor 1. Makanya perlakuan Mami kepada Ananda berbeda. Kalau seperti seorang ini yang biasa keras, ya seperti itu pula kita melakukannya. Jadi Bapak Ibu, posisi kita itu tergantung kapan harus kita. Sama seperti yang disampaikan Bu Wira, pistol itu kita luncurkan, kita tembakkan sesuai dengan kondisinya. Nah, sekarang kita berpikir kembali Bapak Ibu, kira-kira saya selama ini berada di posisi kontrol yang mana? Semua. Ya, pemberang iya loh. Pemarah iya juga. Sebagai teman yang lebay ya Bu Pi, iya juga. Kita harus lebay sekali-sekali sama siswa Bapak Ibu. Ya, harus lebay. Jangan dengan pasangan kita aja kita lebay di rumah. Dengan anak-anak kita juga. Jadikan dia anak kita. Ingat kalau di sekolah mereka yang anak kandung kita Bapak Ibu. Mereka, terlebih kita yang wali kelas. Anak dalam kelas itu adalah anak kandung kita. Perlakukan mereka seperti kita memperlakukan anak kita di rumah. Nanti dia akan sayang kepada kita seperti dia sayang juga kepada orang tuanya di rumah. Itu saja mungkin Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang ada dalam diri kita. Tinggal kita meluncurkannya lagi. Kapan, di mana, dan kemana akan kita luncurkan posisi kita ini. Maaf kalau atas semua segala kekurangan saya. Untuk selanjutnya lebih menguatkan budaya positif, itu akan dilanjutkan dengan 3 restitusi. Saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Saya akan melanjutkan pada bagian saya tentang penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber terdahulu itu muaranya adalah ke sini. Ini adalah prakteknya. Tadi Bu Afni sudah menyampaikan tentang budaya positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru, dan itu nanti akan menyatu dalam tindakan kita sewaktu menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kami tidak mengajari Bapak Ibu, tapi kita hanya berbagi pengalaman saja. Dan benar pengalaman ini sebenarnya baru didapatkan kemudian langsung dipraktekkan. Mungkin nanti hasilnya masih belum maksimal, tapi saya yakin ketika kita bekerja secara berkolaborasi terus menerus, continue, tidak pantang menyerah, saya yakin apa yang menjadi cita-cita bersama kita, bagaimana murid bisa memiliki karakter baik, akan bisa kita wujudkan. Nah, latar belakangnya, kalau dari apa yang saya lakukan ya, seringkali kita mengeneralisasi bahwa apa yang kita lihat, kita dengar itu adalah yang menurut kita benar. Kemudian seperti kasus-kasus pada murid-murid kita ketika mereka cabut, alfa, tidak membuat tugas, atau terlihat bersikap tidak sopan kepada kita langsung menganggap bahwa ini anak nakal,
ini anaknya tidak mau diatur. Karena pada waktu itu kita berpijak pada apa yang kita lihat dan kita dengar. Kita semua, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika melihat anak terasa tidak mengikuti apa yang saya mau, saya langsung berpikirnya anaknya nakal. Nah, tanpa kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan apa alasan dari perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Tapi konsep itu sudah ada dalam kepala kita, karena kita tadi berpatokan pada apa yang kita lihat dan kita dengar. Kemudian pada waktu itu kita akan marah atau kita menegur anak. Terlihat anak itu diam saja atau iya Bu, maaf Bu. Kemudian kita menganggap bahwa masalah selesai. Padahal belum Bapak Ibu, masalahnya tidak selesai. Kita hanya melihat ilusi saja pada waktu itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada waktu itu tidak muncul kesadaran dalam diri murid, atau tadi yang disampaikan oleh Bu Afni, kesadaran intrinsiknya. Yang muncul hanya kesadaran ekstrinsiknya. Karena pada waktu itu kita marahi, kita berikan hukuman. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur dengan kondisi apa yang ada di sekolah kita hari ini, sebenarnya itu yang terjadi. Kita sudah punya budaya positif Bapak Ibu. Itu terlihat dari aturan-aturan sekolah yang sudah kita miliki. Itu semuanya adalah budaya positif. Seringkali kan kita bertanya apa lagi yang kurang ya? Kenapa ketika anak kita sudah beri sanksi, sudah dipanggil orang tua, sudah diberikan hukuman misalkan, ternyata mereka masih mengulangi hal yang sama. Karena itu tadi, karena kesadaran mereka hanya pada waktu dia diberikan hukuman, tidak muncul dari dalam dirinya. Nah, dengan menggunakan segitiga restitusi, disinilah kita sebenarnya mencoba membangun kesadaran diri murid yang sebenarnya itu dimulai dari keyakinan kelas yang di awal tadi kita lakukan. Jadi kalau menurut saya untuk melaksanakan segitiga restitusi sebaiknya masing-masing kita itu sudah punya keyakinan kelas masing-masing dulu. Karena di sini kita mengingatkan mereka kembali tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan mereka yakini. Nah, ini jadi yang restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dirinya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dalam kondisi lebih berkarakter lagi. Jadi kalau kita biasanya memarahi murid, kemudian kan murid itu terlihat ya marahi, ya Bu, nggak akan diulang lagi. Tapi sebenarnya ketika dia kembali ke dalam kelompoknya, dia masih menjadi pribadi yang gagal. Karena dia tidak memahami tentang apa yang dia lakukan. Yang dia tahu menurut guru itu salah. Kemudian kalau salah, maka kita akan dimarahi atau ditegur atau diberikan hukuman. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, untuk supaya lebih efektif pengguna segitiga restitusi kita, sebaiknya dimulai dengan kita melakukan keyakinan kelas. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas yang saya cobakan di kelas saya. Jadi ini sudah saya tempel, kami sudah melakukan proses seperti tahapan yang sudah disampaikan oleh Bu Ira tadi. Kemudian ini hasilnya sih. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi tahapan dasarnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita melakukan validasi terhadap tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada konsep menstabilkan identitas, prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Saat kita anak melakukan kesalahan, kemudian itu sebenarnya emosinya tidak stabil.
Misalkan seperti ini, anak ada yang melakukan berkata-kata kasar. Pada saat itu sebenarnya dia berada pada emosi yang tidak stabil. Emosinya sedang tinggi pada waktu itu. Maka sebagai guru kita diminta untuk menstabilkan emosi ini dulu. Karena ketika orang sedang emosi kita ajak bicara, itu tidak akan keluar sebenarnya permasalahannya apa. Nah, menstabilkan emosi itu bisa dengan berbagai cara. Misalkan seperti ini, ada kalimat-kalimatnya ya Bapak Ibu, tapi ini tidak harus seperti ini. Karena saya yakin Bapak Ibu juga pernah melakukan dengan kalimat-kalimat yang menurut Bapak Ibu lebih efektif. Contohnya seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu sebenarnya pakai koma ya Bapak Ibu, nanti ada kelanjutannya. Tapi kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang Anda hadapi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman buat dirimu sendiri? Kalau saya melihat praktek segitiga restitusi, Bapak Ibu sebenarnya melihat ke diri saya sendiri. Ketika kita sedang salah emosi, biasanya orang salah pasti dalam kondisi tidak stabil. Maka yang dilakukan pertama adalah menenangkan hati dulu. Karena kalau orang emosi diajak ngomong, itu keluarnya ngantuk ya. Jadi kita stabilkan emosi murid ketika mereka melakukan kesalahan. Setelah kita anggap bahwa emosinya sudah stabil, sudah mulai tenang, baru nanti kita melanjut ke langkah berikutnya. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan validasi terhadap tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu yang harus kita pahami ya dari pembelajaran yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa setiap tindakan manusia ada alasan kuat di balik itu. Tidak ada tindakan manusia yang tanpa alasan. Jadi salah pun apa yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Dan alasan itu biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kadang-kadang bagi murid kita sulit untuk menyampaikannya Bapak Ibu. Misalkan kalau di kasus saya ya, yang paling sering itu adalah anak terlambat masuk di jam saya dengan alasan makan dulu. Makan dulu Bu. Nah, itu kan sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, cuma caranya yang dia tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Menyampaikannya itu yang dia tidak bisa. Nah, kemudian restitusi sebenarnya tidak menyarankan bahwa guru bicara ke murid bahwa melanggar itu boleh, tidak seperti itu. Tetapi restitusi itu lebih kepada bagaimana kita menyadarkan murid, tapi melalui kesadaran intrinsiknya, bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Kemudian dari kesadaran itu muncullah keinginan untuk memperbaiki dirinya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, seperti yang dalam validasi tindakan yang salah, ada beberapa kalimat yang bisa digunakan. Sama seperti yang tadi, ini tidak kaku dan daku ya Bapak Ibu. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi validasi tindakan yang salah itu nanti akan mendorong anak bercerita tentang alasan kenapa perilaku itu muncul Bapak Ibu, tanpa merasa dipaksa, tanpa merasa tertekan, tanpa merasa dia sedang dihakimi. Nah, pada posisi ini anak akan berbicara dengan jujur.
memvalidasi tindakan yang salah, langkah berikutnya adalah kita menanyakan keyakinan. Nah, pada langkah ketiga, menanyakan keyakinan, itu setiap tindakan tadi sudah dijelaskan bahwa memiliki suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa sebenarnya yang ingin dipenuhi anak, maka kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian pada menanyakan keyakinan ini ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan. Apa yang kita percaya sebagai sebuah kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Kalau saya dalam video saya menanyakan seperti ini. Apa yang menjadi keyakinan kelas? Yang menurut Ananda, tidak Ananda perlihatkan pada sikap Ananda tersebut. Kemudian nanti anak akan menghubungkan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Bapak Ibu, sebenarnya penerapan segitiga restitusi itu sudah kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Saya yakin itu sudah kita lakukan. Contoh ketika anak salah, kita kan sering bertanya ya Bapak Ibu, kenapa kamu begini? Kenapa kamu melakukan ini? Sebenarnya itu kita sudah masuk pada tahap segitiga restitusi. Cuma seperti apa yang disampaikan oleh Bu Resi tadi, idealnya segitiga restitusi itu harus sejalan dengan posisi kita sebagai seorang manajer. Idealnya. Tetapi kan kita juga berproses menuju ke arah sana. Nah, kemudian penggunaan segitiga restitusi itu juga sifatnya fleksibel Bapak Ibu. Jadi harus melalui 3 tahapan itu tidak. Tergantung sebenarnya pada kedalaman permasalahan murid. Kalau permasalahannya tidak mendasar dan fundamental benar, itu sebenarnya tanpa melakukan menstabilkan identitas, itu bisa langsung kita lakukan validasi terhadap tindakan yang salah. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama juga, seperti yang saya sampaikan tadi, penggunaan segitiga restitusi bukan mengatakan bahwa berbuat salah itu boleh. Jadi kan saya juga sudah sampaikan, kalimat ini bukan kalimat yang berhenti ya Bapak Ibu. Ini ada komanya di belakangnya. Ada lanjutan dari hal ini. Kita sepakat bahwa hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama itu tidak boleh ditumbuh kembangkan. Tetapi memang hal ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan, merubah sesuatu dari yang biasa menjadi seharusnya, itu memang tidak mudah, butuh proses. Mungkin kita akan jatuh bangun, mungkin akan berbalik ke kita. Saya mungkin dikatakan Bu Resi, suara saya memang seperti ini Bapak Ibu. Mau marah pun suara yang keluar terdengar seperti ini, bahkan cenderung bergetar. Tapi yang saya yakini bahwa kalau kita mau bersama, berkolaborasi bersama, apa yang menjadi hal-hal baik tadi itu bisa kita wujudkan bersama. Mungkin tidak secara ekstrim, tapi secara perlahan. Karena kita yakini bahwa bagaimanapun murid adalah manusia biasa Bapak Ibu. Salah, benar, itu juga seperti itu wajar dalam kehidupan kita. Tapi kewajiban kita adalah membimbing murid, cuma dengan menggunakan cara-cara yang sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Cuma dinamakan di sini adalah segitiga restitusi dengan tekniknya masing-masing. Bu Resi dengan suara yang bernada besar, tetapi saya lihat walaupun ada suara Bu Resi besar, itu murid-murid sangat dekat dengan beliau. Tekniknya mungkin berbeda dengan saya, tetapi prinsip penjalanannya sama. Itulah yang contoh segitiga restitusi saya mengenai sholat. Demikian Bapak Ibu, itu video singkat saya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa saya mengatakan bahwa
sebagai manusia kita memang sering lupa. Wajar bagi manusia kita lupa, tapi kewajiban kita kepada Tuhan untuk sholat tidak boleh lupa ya nak. Dan itu bentuk penekanan juga sebenarnya Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Nah, mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, 12 IPA IPS 3. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tentu saja dalam mengurus pembelajaran kita mempunyai ada namanya peraturan kelas. Ya, ada peraturan kelas dan sepakatan kelas ya kan? Nah, selama ini kita punya peraturan kelas ada Eko? Ada peraturan kelas. Apa peraturan kelas kita Eko? Tidak boleh tidur pada jam pelajaran. Tidak boleh tidur pada jam pelajaran. Apa lagi Rahmat? Cabut. Tidak boleh cabut. Apa lagi? Tidak boleh. Jadi tidak tidur padu. Tidak boleh. Tidak boleh masuk terlambat. Apa lagi nak? Tidak boleh tidak tempat duduk. Oke. Tidak boleh. Tidak boleh di dalam kelas. Saya nama kalian? Tidak boleh berisi dalam kelas. Tidak boleh berisi dalam kelas. Oke. Anak kami sekalian itu merupakan peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, oleh karena itu pada saat sekarang ini Ibu ingin kita semua membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Tetapi dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata negatif. Nah, seperti tadi, tidak boleh terlambat. Nah, itu tidak boleh kalau kita apakah jadi haruslah di dalam keyakinan kelas kita itu kata-kata yang positif. Apa kata positif dari tidak boleh terlambat? Datang tepat waktu. Jadi ada kata-katanya. Ya, tidak boleh meribut dalam kelas. Ya, apa? Yuk. Nah, kira-kira kata-kata apa yang positif? Kalau kata negatif tadi tidak boleh meribut dalam kelas. Berarti apa kata positifnya? Tenang di dalam kelas. Jadi, nah, anak-anak sekalian, kata-kata yang kalian inginkan, harapan kalian dalam kelas, itu yang akan kita jadikan peraturan dan kita yakini, kita laksanakan. Tidak boleh mengganggu teman, ada gitu? Nah, kalau tidak boleh mengganggu teman itu berarti apa itu yang kita lakukan? Tertib, saling menghargai, boleh tidak membuli teman? Jadi kata-kata negatifnya tidak boleh ini, tidak boleh itu kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Sepakat? Nah, nanti keyakinan kelas yang kita sepakati ini yang kita laksanakan. Ibu nanti akan mengajar di kelas ini, Ibu akan mengaplikasikan ini. Jika di antara anak-anak Ibu ada yang melanggar peraturan, kita kembali ke keyakinan kita lagi. Keyakinan kelas kita lagi. Bisa? Bisa dibayangkan? Oke. Sekarang Ibu ingin memberikan kepada kalian satu buah stick note ini. Kalian buat satu saja, satu orang satu. Kalau memang mau nambah lagi, maka tambah lagi nih, ya, agar tidak tumpang tindih. Ya, satu orang satu. Tuliskan sama Nanda semua apa ya keyakinan atau peraturan kelas yang akan kita buat bersama. Tapi ingat kata-katanya positif. Siap? Ya. Kertasnya, penanya. Boleh bawa. Lagi kan? Oke, silakan Anda tulis keyakinan kelas
yang peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat, dan nanti kita yakini ini untuk kita laksanakan. Boleh datang terlambat. Intinya apa itu? Kita laksanakan. Bukan hanya dengan belajar dengan ibu, tapi belajar dengan semua. Menghargai, berarti ini keinginan kita banyak sama, saling menghargai kak. Jangan saling menghina. Menghargai, berarti ada yang menghina temannya. Kalau sudah kita buat ini dalam keyakinan kelas kita tidak boleh lagi membuli teman.